Konflik geopolitik mempengaruhi jalur distribusi energi global, termasuk di kawasan Selat Hormuz, berpotensi mempengaruhi stabilitas pasokan energi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Situasi ini menjadi perhatian DPR RI. Potensi gangguan distribusi energi dunia harus diantisipasi secara serius agar tidak berdampak pada ketersediaan BBM di dalam negeri. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa, meminta pemerintah mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan masyarakat serta menjamin ketersediaan BBM selama arus mudik dan balik lebaran. DPR RI meminta pemerintah menyiapkan langkah konkret merespon kebutuhan dan harga bahan bakar minyak menjelang perayaan Idul Fitri 2026. Selain BBM, DPR juga mengingatkan agar pemerintah mengantisipasi lonjakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat sehingga aktivitas mudik dan perayaan Idul Fitri bisa berjalan dengan lancar. Sekarang ini terhadap kebutuhan masyarakat ya, itu kan pasti menjelang lebaran ini kan meningkat. Misalnya kebutuhan terkait dengan penggunaan BBM. Karena ini pasti mudik semua kan, mudik itu membutuhkan mobilitasnya tinggi, mobilisasi kendaraan kan luar biasa. Pasti membutuhkan yang namanya BBM. Yang kedua juga tentu kebutuhan-kebutuhan yang lain. Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan masyarakat meningkat, terutama kebutuhan BBM, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang mudik ke kampung halaman. Situasi ini menjadi perhatian serius, karena berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap biaya transportasi, logistik, hingga harga barang dan jasa di tingkat masyarakat. Natasa Alku, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Konflik memanas di kawasan Timur Tengah menjadi perhatian serius dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa, mengatakan konflik yang terjadi di antara Iran dan Amerika Serikat dan juga Israel dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap keamanan kawasan termasuk jalur penerbangan menuju Arab Saudi. Meski demikian, hingga saat ini pemberangkatan dan pemulangan jemaah umroh masih berlangsung normal. Hal ini karena penerbangan langsung dari Indonesia ke Arab Saudi dinilai masih aman dan tidak terlalu terpengaruh oleh konflik di kawasan tersebut. Namun Saan menegaskan, pemerintah perlu mengkaji lebih mendalam mengenai keamanan dan keselamatan jemaah haji tahun 2026 saat pemberangkatan, selama menjalankan ibadah di Mekah dan Madinah maupun saat proses pemulangan ke tanah air. Lebih jauh, Saan Mustafa menegaskan pihaknya dan pemerintah terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah sekaligus menyiapkan berbagai skenario apabila situasi keamanan memburuk. Itu masih normal-normal aja. Pemberangkatan umroh masih normal, pemulangan juga masih normal. Mungkin karena jalur yang kita lalui dari Indonesia ke Arab Saudi itu kan tidak selama tidak transit kan nggak ada persoalan, tapi tetap mengkaji, mempertimbangkan terkait dengan keamanan dan keselamatan para jamaah itu penting, baik pada saat pemberangkatan maupun pada saat mereka ada di Mekah, di Madinah, selama mereka menjalankan proses ibadah hajinya. Ini penting untuk dikaji. Hingga kini persiapan pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia masih berjalan sesuai rencana dengan prioritas utama menjelang keselamatan dan keamanan seluruh jemaah haji Indonesia. Natasa Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna ke-16 masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026 pada Kamis 12 Maret 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Salah satu agenda utama rapat tersebut adalah pengesahan sejumlah rancangan undang-undang untuk menjadi usul inisiatif DPR. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan Badan Legislasi telah melakukan rapat internal dan menyepakati sejumlah RUU yang akan dibawa ke paripurna. Hal itu disampaikan Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 11 Maret 2026 atau sehari sebelum rapat paripurna digelar. Barusan kami habis rapat di Badan Legislasi dan sebentar lagi akan mengadakan rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah yang pada paripurna besok DPR akan mengesahkan di paripurna, yaitu satu, Undang-Undang Pekerja Pembantu Rumah Tangga atau PPRT menjadi usul inisiatif DPR dan akan segera dibahas untuk menjadi undang-undang.
Dalam rapat paripurna, DPR dijadwalkan menyetujui 3 rancangan undang-undang sebagai usul inisiatif DPR. Ketiga RUU tersebut yaitu RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga, RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Setelah disetujui dalam paripurna, RUU tersebut akan masuk ke tahap pembahasan bersama dengan pemerintah untuk kemudian disepakati menjadi undang-undang. Di samping itu, Badan Legislasi DPR juga akan memulai penyusunan RUU Ketenagakerjaan dengan membentuk tim bersama Serikat Pekerja. Penyusunan RUU tersebut akan menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait regulasi ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, DPR juga menyiapkan proses partisipasi publik dalam penyusunan RUU Perampasan Aset serta RUU 1 Data Indonesia yang dinilai penting untuk menyingkronkan basis data antar kementerian dan juga lembaga. Ya, 1 Data itu kita lebih banyak pengalaman di bencana kemarin misalnya, bahwa data satu kementerian dengan kementerian lain itu berbeda-beda, sehingga kemudian di lapangan juga terjadi ketidaksinkronan ketika kemudian memberikan bantuan kepada para pengungsi. Lalu kemudian untuk dana bansos, BPJS, itu kita lihat juga masih ada ketidaksinkronan, sehingga kita akan sinkronkan menjadi 1 data, sehingga ke depan tidak ada lagi kesimpang siuran data yang membuat situasi juga di lapangan tidak bagus. Demikian. Sementara itu, RUU di Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi salah satu RUU yang paling lama dibahas di DPR. Rancangan undang-undang ini telah masuk program legislasi nasional sejak lebih dari 1 dekade, namun belum pernah tuntas disahkan. Berdasarkan estimasi Organisasi Buruh Internasional atau ILO, diperkirakan terdapat sekitar 3 hingga 4 juta pekerja rumah tangga di Indonesia yang sebagian besar masih berada di sektor informal dan belum memiliki perlindungan hukum khusus. DPR menargetkan dengan dimulainya proses pembahasan sejumlah RUU tersebut, payung hukum terkait perlindungan pekerja, tata kelola data, serta regulasi sektor strategis lainnya dapat segera diselesaikan dalam tahun ini. Restu Wulandari, Berita Nasional TV. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-16 masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026. Rapat digelar di Gedung Nusantara 2 MPR, DPR, DPD Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret 2026. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani. Dalam sidang ini hadir pemimpin DPR lainnya yakni Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, Sari Yuliati, dan Saan Mustafa. Rapat paripurna dihadiri 294 anggota DPR dari seluruh fraksi, sehingga quorum dinyatakan terpenuhi dan rapat dapat mengambil keputusan. Dalam rapat tersebut, DPR menetapkan 3 rancangan undang-undang menjadi usul inisiatif DPR RI. Ketiga RUU tersebut yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, RUU perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Pendapat fraksi-fraksi DPR terhadap ketiga RUU tersebut disampaikan secara tertulis melalui perwakilan fraksi kepada pimpinan DPR. Setelah ditanyakan kepada seluruh anggota Dewan yang hadir, rapat paripurna secara aklamasi menyetujui ketiga RUU tersebut menjadi usul inisiatif DPR RI. Semua undang-undang pembahasannya itu harus melibatkan 2 pihak, yaitu eksekutif dan legislatif. Kami akan membahas semua undang-undang ini dengan sebaik-baiknya, meminta masukan dari semua pihak. Jadi tidak perlu terburu-buru, namun yang kami harapkan dari DPR adalah semua undang-undang yang dihasilkan akan bermanfaat bagi rakyat. Selain itu, rapat paripurna juga menyetujui 5 anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2026 hingga 2031. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 11 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap para calon anggota Dewan Komisioner OJK. Dengan pengesahan tersebut, DPR resmi menetapkan susunan Dewan Komisioner OJK untuk masa jabatan 2026 sampai 2031. Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV.
kami hormati para menteri. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan penting meningkatkan kinerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara untuk memperkuat pengelolaan aset negara serta memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Hal ini disampaikan Presiden saat menghadiri acara tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-1 Danantara Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta pada Rabu 11 Maret 2026. Presiden menyebut target jangka panjang Danantara masih sangat besar. Karena itu Kepala Negara mendorong seluruh pemimpin Danantara untuk terus meningkatkan kinerja dan memastikan pengelolaan aset negara dilakukan secara optimal. Presiden menilai, perusahaan dikelola dengan baik akan memiliki tingkat pengembalian aset atau return on asset minimal 10%. Kalau hanya 5% return on asset, berarti Danantara harus mengembalikan ke negara 50 miliar dolar tiap tahun. 50 miliar dolar adalah Menseknek berapa? 800 triliun. Jadi pimpinan Danantara, sasaranmu masih jauh. Tapi tidak mengapa, saya yakin dan percaya kunci dari manajemen yang baik adalah di hati, di jiwa. Karena itu, meski demikian, Presiden menyebut target awal yang realistis bagi Danantara adalah mampu memberikan pengembalian aset sebesar 5% setiap tahun. Dengan target ini, Danantara diharapkan bisa memberikan kontribusi hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 800 triliun rupiah bagi negara setiap tahun. Presiden juga mengapresiasi peningkatan kinerja Danantara pada tahun pertama operasionalnya. Berdasarkan laporan yang diterima, tingkat pengembalian aset pada tahun 2025 meningkat lebih dari 300% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Presiden menilai peningkatan ini menunjukkan pentingnya konsolidasi pengelolaan perusahaan negara dalam satu manajemen terintegrasi agar kinerja investasi dan efisien pengelolaan aset negara semakin optimal. Tim Liputan, Berita Nasional TV. saya yakin dan percaya Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran strategis Danantara dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi global yang diwarnai berbagai krisis dan ketidakpastian. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-1 Danantara Indonesia di Wisma Danantara, Rabu 11 Maret 2026. Presiden menilai krisis global yang terjadi di berbagai belahan dunia justru dapat menjadi momentum bagi negara untuk membangun kekuatan baru. Menurutnya, setiap krisis merupakan ujian sekaligus batu loncatan yang akan menentukan ketahanan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. ini semakin mendesak karena kita lihat dunia sekarang penuh ketidakpastian. Terjadi di mana-mana. Krisis. Tapi saudara-saudara, krisis selalu menghasilkan peluang. Krisis adalah ujian. Krisis adalah batu loncatan. Yang kuat akan selamat. Yang tidak kuat akan terus menderita. Ini pelajaran sejarah. Saya yakin dan percaya bangsa Indonesia diberi kekayaan alam yang luar biasa dan kita mampu keluar dari krisis ini. Kepala negara optimistis Indonesia mampu keluar dari tekanan global berkat kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Presiden meyakini dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, namun juga dapat keluar dari kondisi yang lebih kuat. Presiden juga menyebut pemerintah telah menjalankan berbagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional, di antaranya melalui program swasembada pangan dan energi yang tengah dijalankan. Melalui pengelolaan yang profesional dan berintegritas, Danantara diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. And Trump. They violated, but Israel violated. Amerika Serikat dan Israel bergabung membombardir Iran melalui serangan udara pada Sabtu 28 Februari 2026, menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Kepemimpinan Iran masih bertahan hingga kini.
Pemerintahan di Teheran mampu mengendalikan situasi. Bahkan, putra mendiang Khamenei, Mojtaba Khamenei, dipilih sebagai pemimpin tertinggi baru Republik Iran menggantikan mendiang sang ayah. Selain itu, pejabat politik Iran menekankan persatuan serta perlawanan terhadap musuh. Ini bertentangan dengan tujuan awal serangan Amerika Serikat dan Israel yang dilancarkan demi meruntuhkan rezim. Laporan The Wall Street Journal, salah satu alasan Iran mampu bertahan adalah pemerintahan sudah mempersiapkan kemungkinan perang jauh sebelum konflik pada 28 Februari 2026 pecah. Teheran memperkuat kesiapan militer sejak mengalami kerugian besar saat perang selama 12 hari melawan Israel dan Amerika Serikat pada Juni 2025. Mohsen Shahzegara, seorang pendiri Garda Revolusi Iran, kini hidup di pengasingan di Amerika Serikat, mengatakan pemerintah Iran sudah memperkirakan konflik ini. Di sisi lain, Presiden Trump mengatakan perang terhadap Iran hampir mencapai tujuannya kepada CBS pada Senin 9 Maret 2026. Hal ini merujuk pada kerusakan besar yang dialami Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan sistem komunikasi Iran. Belum diketahui keretakan institusi pemerintahan Iran. Iran justru memperluas konflik menjadi perang regional menargetkan negara-negara Teluk memiliki sistem pertahanan lebih lemah dibandingkan Israel. Pertempuran tak sampai di sini. Iran berhasil mengganggu perdagangan global dan perjalanan internasional. Ulah Iran bikin harga minyak sempat melonjak di atas $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,6 juta rupiah per barrel selama beberapa jam pada Senin 9 Maret 2026. Pejabat Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, mengatakan negaranya akan terus melanjutkan perang di berbagai front. Meski mampu bertahan, sejumlah pengamat menilai rezim Iran sebenarnya berada dalam kondisi rapuh. Rezim Iran menghadapi tekanan dari dalam negeri. Pemerintah berusaha mencegah gelombang protes baru dengan mematikan sebagian besar jaringan komunikasi dan mengancam para demonstran. On an oil refinery, there was a fire which we're now told is under control. They'll get hit at a much harder level. Pemerintah Amerika Serikat akui ada kesalahan taktik sebelum pecah perang melawan Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Kesalahan berkaitan dengan keputusan mengabaikan tawaran bantuan teknologi pertahanan dari Ukraina menangkis drone Shahed. Laporan Axios Selasa 10 Maret 2026, pejabat Ukraina pada pertengahan tahun 2025 sempat menawarkan teknologi melawan drone serangan Iran yang murah dan banyak digunakan melawan Rusia dalam perang di Ukraina. Tawaran disampaikan dalam pertemuan tertutup di Gedung Putih pada 18 Agustus 2025. Kala itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mempresentasikan teknologi drone pencegat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presentasi menjelaskan bagaimana drone Iran bisa menjadi ancaman di Timur Tengah jika terjadi perang dengan Iran. Trump meminta tim mempelajari tawaran, namun proposal tidak ditindaklanjuti. Trump menilai Zelensky sedang mencari perhatian. Kini seorang pejabat Amerika Serikat mengakui keputusan tersebut dianggap sebagai kesalahan besar. Drone Iran jadi tantangan besar bagi Amerika Serikat. Drone Iran secara langsung mengancam pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan drone Shahed dilaporkan menewaskan tentara Amerika. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat tidak mampu mencegat seluruh drone yang masuk. Meski menghadapi tantangan dari drone dan rudal Iran, pemerintah Amerika Serikat menegaskan kekuatan militer Iran sudah dilemahkan. Trump menyatakan perang segera berakhir, meski belum dijelaskan secara terbuka. They're fighting yesterday's war. Wali Kota Jakarta Timur Mujirin memastikan jajaran pemerintah kota siap menghadapi perayaan Idul Fitri sekaligus mengantisipasi arus mudik lebaran di wilayah Jakarta Timur. Hal tersebut disampaikan usai memimpin rapat pimpinan yang membahas berbagai persiapan pengamanan dan pelayanan masyarakat selama periode lebaran. Dalam rapat tersebut, berbagai instansi terkait turut menyampaikan kesiapan masing-masing, mulai dari jajaran pemerintah kota, kepolisian, TNI, kejaksaan, hingga sektor kesehatan termasuk pihak rumah sakit. Mujirin menyebutkan seluruh persiapan telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Namun ia menegaskan dukungan masyarakat tetap dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan selama masa lebaran.
Selain itu, Mujirin juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar memastikan kondisi kesehatan dan kendaraan dalam keadaan baik dan layak jalan sebelum berangkat. Ia juga mengingatkan agar warga memperhatikan keamanan rumah yang ditinggalkan selama mudik dengan memastikan pintu dan barang berharga terkunci serta memeriksa aliran listrik dan kompor untuk mencegah potensi kebakaran. Untuk mengantisipasi keamanan lingkungan selama masa mudik, pemerintah Kota Jakarta Timur juga akan melakukan patroli rutin melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan unsur masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota Jakarta Timur juga memberikan solusi bagi warga yang tidak memiliki tempat parkir di rumah dengan memperbolehkan penitipan kendaraan di halaman kantor kelurahan atau kecamatan agar lebih aman selama ditinggal mudik. Patroli keamanan pun akan dilakukan secara rutin di posko pengamanan maupun di lingkungan RT dan RW, terutama pada rumah-rumah yang ditinggalkan oleh warga yang melaksanakan mudik. Kaitan dengan perayaan pengamanan Idul Fitri sekaligus arus mudik, dan tadi sudah dipaparkan baik oleh jajaran pemerintah kota, dari kepolisian, TNI maupun dari kejaksaan. Dan dari kesehatan juga tadi ikut memaparkan dari Direktur Rumah Sakit Umum Duren Kamil. Dan alhamdulillah kesiapan semuanya kita sudah laksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Tinggal dukungan daripada masyarakat untuk menjalankan itu semuanya. Saya mohon atensi kita bersama-sama jaga kampung kita, Kota Jakarta Timur dengan baik. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Suasana Bandara Soekarno-Hatta mulai dipadati ribuan penumpang yang akan pergi menggunakan moda transportasi udara. Para penumpang kebanyakan kelompok keluarga atau perorangan yang akan pulang ke kampung halaman. Antrian terlihat mengular di counter check-in penerbangan domestik. Hal ini seiring dengan semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Tren peningkatan jumlah penumpang terus mengalami peningkatan jika pada hari Rabu kemarin di angka 121.000 penumpang, hari ini naik menjadi 127.000 penumpang. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 1.030 penerbangan, sementara tujuan favorit masih didominasi Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Ujung Pandang. Menurut Heru Karyadi, GM Bandara Soekarno-Hatta mengatakan pada masa angkutan lebaran kurang lebih ada 3 juta pergerakan penumpang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 18 Maret 2026, seiring dengan sudah liburnya dan mendapatkan cuti para pekerja. Terkait dengan prediksi penerbangan, kami sampaikan untuk pergerakan penumpang pada angkutan lebaran tahun 2026 ini diprediksi dari tanggal 13 Maret sampai dengan 30 Maret sebanyak 3.010.993 penumpang atau naik 2,22% dibanding tahun 2025. Sementara Anjani penumpang mengatakan usai melaksanakan PKL dan sudah libur, sehingga akan mudik ke kampung halaman, memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan dan kenaikan harga tiket. Tiketnya juga gampang habis, jadi kami milih lebih awal. Ya. Kemarin pesan tiket tuh jauh-jauh hari. Kami pesan tiket kemarin dari tanggal berapa, hari Jumat ya di? Hari ya, Jumat. Atau belum? Kemarin tuh masih harganya 1.500 tiket pesawatnya. Terus pas dilihat lagi udah 1.300, tapi udah terlanjur terbeli. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta akan mendirikan posko angkutan lebaran yang akan mulai dioperasikan pada Jumat 13 Maret 2026 seiring dengan dimulainya arus mudik lebaran. Dari Bandara Soekarno-Hatta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin menerima langsung kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles di Kementerian Pertahanan Jakarta. Dalam pertemuan tertutup ini, keduanya membahas berbagai isu termasuk implementasi Jakarta Treaty yang akan memperkuat kerjasama pertahanan kedua negara. Menhan Syafri Syamsuddin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Richard Marles menyaksikan langsung penandatanganan implementasi Jakarta Treaty oleh Dirjasrahan kedua Kementerian Pertahanan. Sebelumnya, Jakarta Treaty atau Traktat Keamanan Bersama ini ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta. Penandatanganan ini merupakan wujud komitmen mempererat kerjasama pertahanan yang telah terjalin selama 3 dekade. Ya, jadi
kita gelar 2 pertemuan, makanya agak lama. Yang pertama pertemuannya one on one. Saya sama Pak Richard Myers itu one on one itu adalah kita cerita dan dia cerita. Saya cerita tentang bagaimana saya sebagai Menteri Pertahanan mengelola kebijakan nasional untuk pertahanan di dalam negeri, khususnya untuk stabilitas nasional. Tidak hanya itu, kedua Menhan juga kembali membahas rencana pengembangan pangkalan untuk pusat latihan gabungan internasional di Morotai, Maluku Utara. Karena Morotai dinilai sebagai wilayah yang strategis dan masih mempunyai infrastruktur pertahanan yang masih bisa digunakan bersama. Dari Jakarta, Agada Agung, Berita Nasional TV. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyatakan pemerintah perlu melakukan penajaman terhadap program prioritas dan mendesak di tengah dinamika global. Menurutnya program yang dinilai sangat mendesak harus segera dijalankan. Sementara program prioritas yang tidak terlalu mendesak dapat dilaksanakan melalui skema tahun jamak agar pengelolaan anggaran negara lebih efisien. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketahanan fiskal nasional di tengah dampak geopolitik global yang terus berkembang. Yang pertama tentu kami berharap agar dilakukan penajaman program yang prioritas dan mendesak. Itu yang pertama. Dan itu memang harus dilanjutkan. Namanya juga program prioritas dan mendesak. Namun terhadap program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan tahun jamak. Yang ketiga, lakukan penajaman subsidi karena subsidi kita itu exclusion dan inclusion errornya begitu tinggi sekali, tidak tepat sasaran, hampir 60-80% itu bias. Dari sejak 2017 Bank dan Anggaran DPR merekomendasikan agar pakai retina mata atau fingerprint bagi penerima subsidi. Kalau kompensasi Banggar DPR tetap bertahan, khusus untuk kelompok menengah wajib dipertahankan. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Didampingi Wali Kota Jakarta Selatan dan Wali Kota Tangerang, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendatangi Terminal Bus Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedatangan Pramono untuk meresmikan rute baru bus Transjakarta tujuan Blok M Bandara Soekarno-Hatta. Pramono pun langsung menaiki bus untuk mengecek kesiapan pengemudi serta memeriksa kondisi fasilitas di dalam bus. Selanjutnya, Pramono melepas keberangkatan bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta untuk mulai beroperasi. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, Pemprov DKI menetapkan tarif bus Transjakarta rute baru ini sebesar Rp3.500 hingga 3 bulan ke depan. Selanjutnya, tarif akan naik menjadi Rp10.000 atau Rp15.000. Tarif ini jauh lebih rendah dari tarif transportasi lainnya yang menuju Bandara Soekarno-Hatta. Rute SH2 Blok M ini, pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan selama 3 bulan, terutama dalam rangka menyambut Idul Fitri, kami akan menetapkan tarifnya tetap Rp3.500 selama 3 bulan ini. Setelah itu kami akan melakukan evaluasi karena memang bebannya terlalu berat.
Gubernur DKI Jakarta berharap dengan adanya rute baru ini dapat mengurangi kemacetan di wilayah Jakarta. Pasalnya, masyarakat yang hendak menuju Bandara Soekarno-Hatta mayoritas menggunakan mobil pribadi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kali ini rombongan DPP PSI yang didampingi Ketua Harian Ahmad Ali menyambangi Pondok Pesantren Al-Falah di kawasan Kebumen, Jawa Tengah. Tidak hanya disambut para santri, pimpinan dan pengurus pondok pesantren juga menyambut antusias silaturahmi antara pengurus partai politik dan ulama. Dalam pertemuan yang diselingi berbuka puasa bersama, juga membahas banyak hal terkait isu perpolitikan Indonesia saat ini. Dalam pertemuan selama 2 jam ini, pimpinan Pondok Pesantren Gus Ulfi Musyafa juga memberikan oleh-oleh berupa layang-layang bergambar Kaisang Pangarep. Tidak hanya menyambangi pesantren di Al-Falah, rombongan DPP PSI juga melakukan safarinya ke pesantren An-Nur di kawasan Bantul. Pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Nawawi beserta pengurus menyambut Kaisang dan melakukan pertemuan serta berdoa bersama para santri. Menurut Kaisang, pengurus DPP PSI melakukan safari Ramadan ke setiap pondok pesantren untuk meminta doa para ulama, terutama agar PSI selalu tegak lurus menjalankan setiap amanah yang diberikan masyarakat. Doa restu, doa pangestunipun supaya kami bisa berjalan lebih baik, jalannya lebih lurus, tidak belok-belok. Kalaupun ada yang belok-belok, kami minta tolong sarannya Pak Yai. Jadi itu Pak Yai dari saya. Kami sekali lagi nyuwun pangestunipun kalian dunganipun kagem teman-teman PSI. Tim Liputan Berita Nasional TV. Konflik memanas di kawasan Timur Tengah menjadi perhatian serius dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa mengatakan konflik yang terjadi di antara Iran dan Amerika Serikat dan juga Israel dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap keamanan kawasan termasuk jalur penerbangan menuju Arab Saudi. Meski demikian, hingga saat ini pemberangkatan dan pemulangan jemaah umroh masih berlangsung normal. Hal ini karena penerbangan langsung dari Indonesia ke Arab Saudi dinilai masih aman dan tidak terlalu terpengaruh oleh konflik di kawasan tersebut. Namun Saan menegaskan, pemerintah perlu mengkaji lebih mendalam mengenai keamanan dan keselamatan jemaah haji tahun 2026 saat pemberangkatan, selama menjalankan ibadah di Mekah dan Madinah maupun saat proses pemulangan ke tanah air. Lebih jauh, Saan Mustafa menegaskan pihaknya dan pemerintah terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah sekaligus menyiapkan berbagai skenario apabila situasi keamanan memburuk. Itu masih normal-normal aja. Pemberangkatan umroh masih normal, pemulangan juga masih normal. Mungkin karena jalur yang kita lalui dari Indonesia ke Arab Saudi itu kan tidak selama tidak transit kan nggak ada persoalan, tapi tetap mengkaji, mempertimbangkan terkait dengan keamanan dan keselamatan para jamaah itu penting, baik pada saat pemberangkatan maupun pada saat mereka ada di Mekah, di Madinah, selama mereka menjalankan proses ibadah hajinya. Ini penting untuk dikaji. Hingga kini persiapan pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia masih berjalan sesuai rencana dengan prioritas utama menjelang keselamatan dan keamanan seluruh jemaah haji Indonesia. Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Dusun Semilir berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 49, Bawen, Kabupaten Semarang. Lokasinya sangat strategis karena berada di jalur utama Semarang-Solo, Yogyakarta sehingga mudah diakses oleh wisatawan. Salah satu daya tarik utama tempat wisata ini adalah desain bangunannya yang unik. Dengan deretan bangunan berbentuk kubah yang menyerupai stupa Candi Borobudur. Arsitektur ikonik ini menjadikan Dusun Semilir sebagai spot foto favorit bagi pengunjung. Selain menawarkan keindahan arsitektur, Dusun Semilir juga menyediakan berbagai wahana menarik, seperti perosotan pelangi, taman bermain air, serta area jalan setapak bambu yang memberikan pengalaman wisata alam yang menyenangkan.
Pengunjung juga dapat menikmati berbagai kuliner khas Jawa Tengah di area Gunungan Resto dan Glamping Market, serta menyaksikan berbagai pertunjukan seni tradisional yang menambah nilai budaya pada destinasi wisata ini. Tim Liputan Berita Nasional TV. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan bahwa jaringan jalan nasional non-tol yang dikelola pemerintah memiliki panjang mencapai 47.603 km. Jalan tersebut membentang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua dan menjadi jalur utama bagi distribusi logistik maupun perjalanan masyarakat saat musim mudik. Menurut AHY, kondisi jalan nasional memang masih beragam di beberapa titik, namun secara umum tingkat kemantapannya sudah sangat baik. Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan kelancaran perjalanan masyarakat. Salah satu fokus utama adalah melakukan preservasi atau perawatan jalan, termasuk memperbaiki kerusakan serta menutup lubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah telah menyiapkan tim Disaster Relief Unit yang bertugas melakukan perbaikan cepat di lapangan. Tim ini disiagakan untuk merespons berbagai kerusakan jalan yang muncul secara tiba-tiba, terutama di jalur yang dilalui para pemudik. Pemerintah juga menargetkan seluruh perbaikan jalan di jalur mudik dapat diselesaikan sebelum puncak perjalanan masyarakat dimulai saat H-10 Lebaran. Selain kondisi jalan, pemerintah juga memetakan berbagai titik rawan bencana yang berpotensi mengganggu arus mudik. Terkait dengan jalan nasional yang non-tol, saya ulangi yang sifatnya non-tol, ini kita laporkan ada 47.000 lebih kilometer yang harus terus kita preservasi. Kondisinya beragam, tapi secara umum jalan nasional yang non-tol itu kemantapannya sekitar 93,6%. Kita memahami bahwa kita juga harus terus melakukan preservasi, memperbaiki jalan-jalan yang memang rusak. Sudah kita siapkan dari Kementerian Pekerjaan Umum yang dinamakan dengan Disaster Relief Unit. DRU ini tugasnya adalah secara cepat menggelar alat-alat berat dengan material yang digunakan untuk segera menutup, saya ulangi, memperbaiki atau menambal jalan-jalan yang berlubang agar bisa segera digunakan dan tidak terlalu menghambat perjalanan. Ini sudah diantisipasi, ada beberapa titik rawan bencana, totalnya itu bisa dilihat 807 rawan banjir, kemudian 1.641 rawan longsor, sedangkan ada 15 rawan banjir rob. Ini tersebar di seluruh Indonesia. Di sisi lain, sistem pemantauan lalu lintas juga diperkuat. Pemerintah memanfaatkan akses terhadap lebih dari 1.270 kamera pengawas atau CCTV yang tersebar di berbagai ruas tol untuk memantau kondisi arus kendaraan secara real time. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Pemerintah memastikan menyiapkan 10 ruas jalan tol fungsional mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Total ruas tol fungsional yang akan dioperasikan mencapai 291,13 km. Ruas-ruas tol ini tersebar di beberapa wilayah strategis, yakni Trans Sumatera sepanjang 90,73 km, Pulau Jawa 6 ruas sepanjang 148,03 km, serta ruas di Kalimantan sepanjang 52,37 km. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pengoperasian tol fungsional ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurai kepadatan lalu lintas saat musim mudik. Menurut AHY, meski sebagian ruas tol tersebut belum sepenuhnya beroperasi secara komersial,
kondisinya sudah memungkinkan untuk digunakan secara terbatas selama periode mudik dan arus balik. 10 ruas tol fungsional yang akan dibuka selama mudik Lebaran 2026 adalah di Pulau Sumatera terdiri dari Tol Sigli Banda Aceh Seksi 1 Ruas Padang Tiji Selimem, Tol Kayu Agung Tebing Tinggi Parapat Seksi 4 Ruas Sinaksak Pematang Siantar, Tol Betung Seksi 1 Ruas Keramasan Musi Landas, dan Seksi 2 Ruas Musi Landas Pangkalan Balai. Khusus Pulau Jawa antara lain Tol Serang Panimbang Seksi 2 Ruas Rangkas Bitung Cileles, Tol Bogor Ciawi Sukabumi Bocimi Seksi 3 Ruas Parung Kuda Cibadak Akses Karangtengah, Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan Seksi 3 hingga Seksi 6, Tol Ambarawa Bawen, Tol Yogyakarta Solo Ruas Prambanan Purwomartani sepanjang 11,48 km, Tol Probolinggo Banyuwangi Probowangi tahap 1 Ruas Gending Besuki, serta di Pulau Kalimantan Tol Balikpapan Ibu Kota Nusantara IKN sepanjang 52,37 km. Dengan tambahan tol fungsional tersebut, pemerintah berharap perjalanan mudik Lebaran 2026 tetap berlangsung lebih lancar. Dari Jakarta, tim liputan Berita Nasional TV melaporkan. Sejumlah petugas dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melakukan sidak ramcek terhadap kendaraan umum yang akan dipergunakan untuk mengangkut pemudik di Terminal Stasiun Hall Kota Bandung Kamis pagi. Satu persatu kendaraan ELF diperiksa mulai dari ban, rem, lampu, wiper, serta surat-surat administrasi kendaraan ELF. Dari hasil ramcek ini, petugas menemukan beberapa kendaraan ELF tidak layak jalan. Meski demikian, kendaraan tersebut dapat kembali jalan setelah diperbaiki. Tak hanya memeriksa kendaraan, supir ELF ini pun menjalani tes urin dari BNN Jabar. Tes urin ini agar para pengemudi tidak dalam keadaan pengaruh narkotika saat membawa pemudik agar selama perjalanan bisa aman dan nyaman. Sekarang masih berjalan sih, nanti rekapnya kan ada rekapnya berapa yang dicek, tapi ada yang ditemukan, misalnya ada yang mati gitu. Mati apanya? Kartu pengawasannya misalnya belum diperpanjang gitu. Katanya lupa, ada yang katanya pahili tertukar. Dia bawa administrasi kendaraan yang satunya, tapi ternyata dia bawa yang lainnya gitu, seperti itu. Contoh-contoh yang ditemukan sementara. Tapi ada beberapa yang khususnya terkait dengan kelaikan itu rata-rata masih hidup, karena yang paling penting kan itu. Terus kemudian ada beberapa yang diingetin, misalnya ban kendaraannya gitu. Nah, itu ternyata bannya kan sudah diingetin supaya segera diganti. Nah, setelah udah haus, ini diingetin sama teman-teman agar segera dilakukan pergantian. Nah, terus kemudian mereka juga menyampaikan keluhannya bahwa ternyata kalau gantian bannya mahal, mereka lagi kurang baik pendapatannya, minta waktu gitu, seperti itu. Nah, setelah itu mereka nanti diarahkan ke situ untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, sama dilakukan pemeriksaan oleh BNN. Semua pengemudi sama krunya gitu. Dinas Perhubungan Pemprov Jabar juga akan melakukan ramcek di sejumlah titik terminal di Jabar untuk memastikan kelancaran mudik tahun 2026. Dari Bandung, Jawa Barat melaporkan. Satu persatu bus yang akan mengangkut para pemudik menuju Pulau Jawa menjalani rem cek atau pemeriksaan kendaraan oleh petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Pemeriksaan dilakukan di lapangan Dinas Perhubungan Balaraja sebelum menjalani uji fisik kendaraan. Berkas administrasi diteliti secara detail oleh petugas, mulai dari surat jalan, STNK, serta SIM milik supir atau pengemudi. Uji fisik kelayakan bus sendiri pada rem cek ini meliputi pemeriksaan seperti klakson, wiper, lampu, ban, mesin, pintu darurat, apar, palu, semuanya diperiksa petugas. Surahman, Kepala Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mengatakan akan memberikan teguran kepada pengelola armada bus yang belum taat dengan kelayakan operasional bus karena petugas menemukan jalur pintu darurat masih diisi oleh bangku atau kursi penumpang dan memastikan rem cek ini bagian dari keselamatan para pemudik. Kami secara rutin melaksanakan kegiatan pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis operasional untuk kendaraan bermotor. Dan ini juga secara rutin kita melakukan bukan hanya untuk kegiatan mudik Lebaran, tapi kita juga secara rutin untuk melakukan rem cek.
Dan rem cek ini juga sudah kita lakukan beberapa kegiatan untuk memastikan bahwa kendaraan ini layak untuk jalan. Dan tentu saja beberapa unsur yang kita akan periksa yaitu baik administrasi maupun hal teknis. Kita sudah melaksanakan kegiatan dari tanggal 4, 5, dan 6 kemarin dan sudah ada 25 unit yang sudah kita lakukan rem cek, dan per hari ini kita akan melaksanakan rem cek sekitar 17 unit. Secara keseluruhan berapa unit untuk armada? Keseluruhan ini ada 56 unit yang kita akan tuntaskan besok. Pak, jika dari hasil pemeriksaan ada beberapa hal yang tidak layak, langkah dari Disub seperti apa? Kalau memang itu dinyatakan layak tidak beroperasional, itu tentunya kita akan ganti unit baru. Dan apabila dinyatakan layak tapi dengan syarat untuk perbaikan, kita tunggu sampai interval waktu 3 hari ke depan itu sudah harus dipenuhi persyaratannya. Ada yang betul-betul krusial, yaitu terkait dengan adanya kursi yang akan menghalangi pintu darurat. Untuk kegiatan pintu darurat yang terhalang, kita akan lakukan normalisasi, baik itu dilepas untuk kursi, atau mungkin kita buat yang secara fleksibel untuk bisa digeser-geser. Berarti pada intinya Disub sendiri pun tidak mau toleransi ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dari hasil pemeriksaan, Pak ya? Betul sekali, baik itu administrasi maupun apalagi teknis, itu kita tidak akan sarankan untuk beroperasi, karena tentu saja ini akan memberikan penilaian buruk terhadap manifestasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Eli Simbolon, Kasubdit Keselamatan Kementerian Perhubungan mengatakan, kita ingin memberikan rasa aman bagi para pemudik. Dan sebagai regulator, kita pastikan bis-bis ini layak jalan dan layak untuk beroperasi. Kami Kementerian Perhubungan sebenarnya sesuai dengan SK Dirjen nomor 5637, jadi di periode tertentu itu dilakukan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dalam hal ini adalah terhadap sarananya. Jadi kendaraan itu sebenarnya kelaikan itu ada dua, ada laik jalan, yaitu melalui uji berkala ya setiap 6 bulan. Lalu laik operasional. Operasional itu dilakukan rem cek. Nah, rem cek itu kan ada tadi disampaikan oleh Pak Kabid, ada harus memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis utama dan teknis penunjang. Makanya kami dari Kementerian Perhubungan selama menjelang periode angkutan Lebaran ini, kami memastikan bus-bus yang akan digunakan untuk pelayanan mudik gratis itu dalam kondisi laik operasional. Ya, makanya kami melakukan rem cek. Nah, kebetulan sebenarnya hari ini kami akan melakukan rem cek. Ternyata sudah ada jadwal ya Pak dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang akan melakukan rem cek. Ini kesempatan baik buat kami. Kami berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Artinya kami sama-sama memastikan bahwa semua nanti bus yang akan digunakan untuk mudik gratis, ya khususnya mungkin di wilayah Kabupaten Tangerang ya Pak, itu dalam kondisi laik jalan dan laik operasional. Pada tahun 2026, pemudik dari Kabupaten Tangerang diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 orang akan pulang kampung, baik di Jawa maupun ke Sumatera. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV melaporkan.